Halo semuanya, selamat datang di program Lagi Rame nih. Tempat kita bahas isu-isu panas, tajam, dan seringkali nggak banyak dibahas secara mendalam. Saya, Pulina Nityakanti, dan kali ini kita akan membahas topik seputar utang pemerintah yang kian membengkak. Akhir 2025, pemerintah mencatat total utang Indonesia mencapai 9.637,9 triliun. Dan dalam satu kuartal saja, dari kuartal 3 ke kuartal 4, utangnya bertambah sekitar 229,26 triliun. Angka itu besar, sangat besar. Tapi pertanyaannya sebenarnya bukan soal besar atau kecil. Pertanyaannya itu adalah apakah ini masih sehat secara fiskal atau kita sedang bergerak pelan menuju tekanan yang lebih serius. Nah, hari ini kita akan bedah secara kritis tanpa dramatisasi dan tanpa pembelaan buta. Jangan panik, tapi jangan santai. 9.637,9 triliun ini memang terdengar mengkhawatirkan. Namun, dalam ekonomi publik, indikator yang lebih relevan adalah rasio utang terhadap PDB. Per akhir 2025, rasio utang Indonesia berada di sekitar 40,46% terhadap PDB. Secara hukum, batas maksimal yang diperbolehkan adalah 60% PDB. Artinya, secara aturan, Indonesia masih berada di bawah ambang batas. Kalau dibandingkan dengan negara seperti Jepang yang rasio utangnya di atas 200% PDB, atau Amerika Serikat yang juga jauh lebih tinggi, Indonesia itu tampak relatif konservatif. Tapi, disinilah pentingnya kehati-hatian. Negara maju punya mata uang kuat dan sistem keuangan dalam yang besar. Indonesia tidak sepenuhnya berada di posisi itu. Jadi, membandingkan mentah-mentah justru bisa menyesatkan. Ada beberapa faktor struktural. Pertama, defisit APBN tahunan. Selama belanja negara lebih besar dari pendapatan, pemerintah harus mencari pembiayaan. Kedua, pembiayaan utang atau refinancing. Utang lama yang jatuh tempo seringkali dibayar dengan menerbitkan utang baru. Ketiga, belanja pembangunan dan perlindungan sosial. Infrastruktur, subsidi, bansos, hingga proyek strategis nasional membutuhkan dana besar. Kenaikan 229 triliun dalam satu kuartal bisa saja bersifat musiman, karena penyerapan anggaran akhir tahun. Namun, yang lebih penting adalah pola jangka panjangnya. Apakah utang tumbuh lebih cepat dari ekonomi? Jika iya, rasio utang perlahan akan terdorong naik, dan itu yang perlu diawasi. Nah, mayoritas utang Indonesia berasal dari surat berharga negara, atau SBN. Artinya, pemerintah meminjam melalui pasar keuangan dari investor domestik maupun asing. Ini ada sisi positifnya. Pembiayaan lebih fleksibel, pasar keuangan domestik berkembang, jadi tidak sepenuhnya bergantung pada pinjaman luar negeri langsung. Namun, ini juga ada risikonya. Jika sentimen global berubah, misalnya suku bunga internasional naik, atau terjadi gejolak geopolitik, investor bisa meminta imbal hasil yang lebih tinggi. Akibatnya, biaya bunga naik, dan semakin besar stok utang, semakin sensitif APBN terhadap perubahan bunga. Nah, mari kita bicara tentang sesuatu yang jarang jadi headline, yaitu bunga utang. Setiap tahun, pemerintah harus mengalokasikan ratusan triliun rupiah hanya untuk membayar bunga. Itu bukan membayar pokok, itu hanya biaya atas pinjaman. Artinya, sebagian anggaran negara tidak lagi digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau jalan, tetapi untuk menjaga kredibilitas fiskal. Selama pertumbuhan ekonomi cukup kuat, ini masih bisa dikelola. Tapi, jika pertumbuhan melambat sementara utang terus naik, tekanan akan terasa, dan disitulah ruang fiskal menyempit. Secara angka, 40% relatif moderat. Namun, keamanan fiskal tidak hanya ditentukan oleh rasio utang. Setidaknya ada 5 indikator penting. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi tumbuh lebih cepat dari utang,
rasio bisa stabil atau turun. Kedua, penerimaan pajak. Tanpa reformasi pajak yang kuat, pembiayaan akan terus bergantung pada utang. Yang ketiga, ada stabilitas nilai tukar. Yang jika rupiah melemah, beban utang falas bisa meningkat. Keempat, komposisi investor. Semakin besar porsi domestik, biasanya risiko volatilitas jadi lebih rendah. Nah, yang terakhir ada kualitas belanja. Nah, ini yang paling krusial. Utang untuk investasi produktif berbeda dengan utang untuk belanja konsumtif. Jika utang menciptakan pertumbuhan jangka panjang, itu investasi. Tapi jika hanya menambal defisit tanpa reformasi, itu penundaan masalah. Utang bukan sekedar instrumen ekonomi. Ia juga keputusan politik. Pemerintah hari ini membuat pilihan. Meningkatkan belanja untuk menjaga pertumbuhan stabilitas, tapi generasi mendatang akan ikut membayar. Nah, dalam teori fiskal ini disebut intergenerational burden, beban antar generasi. Sebenarnya tidak salah berutang. Yang salah adalah berutang tanpa arah jangka panjang. Jadi, haruskah kita khawatir? Jawabannya, khawatir secukupnya. Karena belum ada tanda krisis fiskal. Rasio masih terkendali, dan pasar masih menyerap SBN. Namun, tren kenaikan harus dijaga agar tidak menjadi kebiasaan struktural. Karena krisis utang biasanya tidak datang tiba-tiba. Ia datang perlahan. Dari defisit yang dianggap wajar, dari bunga yang terus membesar, dari ketergantungan pembiayaan yang makin dalam. Dan ketika kepercayaan pasar goyah, biayanya bisa melonjak sangat cepat. 9.637,9 triliun rupiah bukan sekedar angka di laporan keuangan. Itu adalah cerminan pilihan kebijakan, cerminan prioritas pembangunan, dan cerminan keberanian atau kehati-hatian fiskal. Utang bisa menjadi mesin kemajuan, tapi juga bisa menjadi beban yang diam-diam menggerogoti ruang gerak negara. Pertanyaannya sekarang, apakah utang ini sedang membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, atau kita hanya membeli stabilitas jangka pendek dengan komitmen jangka panjang? Karena pada akhirnya yang menentukan bukan hanya besar kecilnya utang, tapi apakah kita mengendalikannya, atau justru dikendalikan olehnya. Nah, sampai di sini menurut kamu, Indonesia masih aman atau alarm fiskal mulai berbunyi pelan? Nah, kalau kamu punya pendapat atau pandangan lain tentang topik ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Saya, Kulina Nitya Kanti, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap waras. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.